Shalom, selamat pagi saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini saya kembali menyapa setiap umat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya berharap setiap kita ada dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Kalaupun Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit, kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin saat ini kita belum mengerti, tapi percaya ada masalah, ada pergumulan, justru membuat kita seharusnya semakin lebih dekat kepada Tuhan. Puji Tuhan, dalam program Bible and Coffee ini saudara dikasih dalam Tuhan, saya rindu menyampaikan renungan singkat buat setiap kita. Sebelum kita melakukan segala sesuatu di sepanjang hari ini, izinkan saya membagikan firman Tuhan buat setiap kita, sehga benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita percaya bahwa langkah kita, hidup kita tidak ditentukan apa kata orang tentang kita, tapi langkah dan hidup kita ditentukan apa kata firman tentang setiap kita. Karena itu mari kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena hari ini kami kembali boleh diberikan kekuatan, kami boleh kembali diberikan kesanggupan untuk kami boleh ambil bagian untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami memulai segala sesuatunya. Karena itu Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami mengerti akan setiap firman yang kami renungkan pagi hari ini, sehingga ini menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi sukacita pengharapan dan tatkala kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Bapa. Kami buka hati kami untuk firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita di dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan bilang seperti ini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, iblis mencari orang-orang yang bisa ditelannya. Dengan kata lain, ada orang-orang yang memang tidak bisa ditelan oleh iblis, tapi iblis mencari orang-orang yang dapat ditelan. Kita akan belajar pagi hari ini, siapa orang-orang yang dapat ditelan iblis. Iya kan? Siapa orang-orang yang dicari iblis, yang bisa menjadi santapannya dia, yang bisa menjadi sasaran empuknya iblis. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, ayat 9 bilang begini, lawan dia dengan iman. Lawan iblis dengan iman yang teguh. Berarti orang yang bisa menjadi santapannya iblis, orang yang bisa menjadi makanannya iblis untuk ditelan adalah orang yang tidak memakai iman dalam kehidupan ini. Jadi kita harus melawan iblis dengan iman. Kalau iman kita down, iman kita tumpul, iman kita tidak diasah, bagaimana timbul iman? Alkitab jelas katakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi wow, saudara dikasih dalam Tuhan, setiap pagi kita merenungkan firman Tuhan. Dengan kata lain akan timbul iman dari firman Tuhan. Dengan iman itulah kita melawan iblis, kita menghardik iblis agar dia tidak dapat menelan kita. Iya kan? Lawan dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi setiap kita, saudara dikasih dalam Tuhan, dicari-cari kelemahannya oleh iblis. Siapapun saudara, tinggal dimanapun, apapun latar belakang kita, iblis cari orang yang bisa ditelannya. Karena tugas iblis satu, Yohanes 10 ayat 10 jelas katakan bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia mulai mencuri pandangan kita dari Kristus. Yang sebelumnya kita memandang Kristus, yang sebelumnya kalau ada masalah kita datang kepada Tuhan, dia mulai curi perhatian kita. Sehingga akhirnya kalau ada masalah kita tidak lagi memandang Kristus, tapi kita pandang masalah. Sehingga akhirnya pandangan kita tentang Kristus, tentang kuasa Allah sudah tidak lagi kita lihat. Kita hanya melihat masalah kita, sehingga akhirnya yang besar adalah masalah kita, bukan lagi Kristus yang kita besarkan. Dia mulai mencuri pandangan kita dari Tuhan. Yang kedua, apa yang kita katakan? Dia mulai membunuh, mencuri, membunuh. Apa yang dia bunuh? Iman kita. Dia matikan iman kita sehingga kita tidak lagi ada pengharapan. Orang kalau udah kehilangan pengharapan, maka dia akan kehilangan segala sesuatu. Alkitab jelas katakan pengharapan seperti saus, seperti jangkar yang menahan kita agar kita tidak diombang-ambingkan oleh masalah.
Jadi kalau dia udah mulai mencuri pandangan kita dari Kristus, dia mencuri perhatian kita dari Yesus, dan dia mulai membunuh iman kita, maka tahapan terakhir adalah dia binasakan hidup kita. Wow. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini kita sedang dicuri pandangan kita dari Tuhan, dialihkan pandangan kita, fokus kita udah tidak lagi ke Tuhan, melainkan ke masalah kita, ke pergumulan kita. Izinkan saya mengingatkan hal ini, cepat berbalik kepada Tuhan sebelum dia mulai membunuh imanmu. Amin. Karena kalau sampai iman kita dimatikan, saudara, dibunuh, maka tahapan selanjutnya dia akan membinasakan kehidupan kita. Hidup kita sudah tidak ada lagi pengharapan. Kenapa? Karena nggak ada iman. Karena untuk melawan dia, Alkitab katakan apa? Lawan dia dengan iman yang teguh. Jadi goalnya iblis adalah cari orang-orang nih, kira-kira aku bisa curi dulu pandangannya. Dia mulai curi pandangannya tidak lagi kepada Kristus, melainkan setiap masalah yang dihadapi dia hanya fokus pada masalahnya. Bagaimana Tuhan bisa pulihkan rumah tangga saya ya? Bagaimana kira-kira Tuhan bisa pulihkan ekonomi saya? Dia hanya fokus kepada seperti itu. Dia tidak lagi fokus bahwa Tuhan masih punya kuasa. Dia tidak lagi fokus bahwa Tuhan yang mempunyai langit dan bumi. Dia tidak lagi fokus bahwa Tuhan yang sama yang dulu pernah menolong saya akan tetap tolong saya sampai selamanya. Dia tidak lagi fokus kepada Tuhan, dan akhirnya imannya mati. Satu kebenaran firman Tuhan saya mau bagikan buat setiap kita. Yakobus 4 ayat yang ke-7 sudah dikasih dalam Tuhan. Kita mundur sedikit dari 1 Petrus. Yakobus 4 ayat 7 bilang begini. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Jadi ternyata iblis bisa dilawan. Bukan dia hanya mengintimidasi kita, kita harus lawan. Tapi bagaimana kita melawan? Yang pertama dengan iman, yang kedua tunduk terlebih dahulu kepada Allah. Alkitab bilang tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka dengan kita melawan iblis, apa yang Alkitab catat selanjutnya? Dia akan lari daripada kita. Kalau engkau mau melihat hari-hari hidupmu, sudah kasih tahu, melawan iblis, engkau mesti sadar bahwa engkau punya kuasa. Engkau mesti sadar bahwa kepadamu dikaruniakan iman yang teguh. Bagaimana kita mendapat iman? Firman Kristus menjadi pengharapan, menjadi kekuatan buat setiap kita memiliki iman. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari-hari ini begitu banyak masalah pergumulan yang kita hadapi. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini. Iblis mau setiap kita fokusnya bergeser kepada masalah. Sehingga tidak lagi kita pandang Kristus, tapi kita hanya mandang masalah, kita hanya menangisi masalah kita. Kita lupa bahwa kita masih punya Tuhan. Dan kita lupa kalau kita masih punya Tuhan, bahwa segala perkara dapat kita tanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Itu yang iblis mau, sehingga akhirnya Alkitab katakan dia cari orang yang dapat ditelannya. Siapa orang yang dapat ditelan iblis? Saya pelajari orang yang dapat ditelan iblis. Yang pertama adalah orang yang mulai khawatir, mulai bimbang, mulai kehilangan iman. Karena kalau udah khawatir, udah bimbang, maka dia akan mulai kehilangan iman. Itulah santapan empuknya iblis. Wah, itu yang iblis cari, saudara. Karena masalah yang Tuhan izinkan terkadang membuat kita bertumbuh dalam iman. Tapi iblis ambil bagian di dalamnya. Sehingga ketika kita mengalami masalah, dia lihat mana nih orang-orang yang hanya menangisi masalahnya, yang tidak mau bangkit, yang tidak mau beriman. Dia caplok, dia makan, dia hajar. Sekarang jadi pertanyaan, masihkah ada iman ditemukan Tuhan dalam hati dan hidup kita hari-hari ini? Kita hidup bukan karena melihat, saudara. Kita hidup karena percaya. Kenapa kita percaya? Karena kita tahu Yesus kita hidup. Kita menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Karena dia adalah Allah orang-orang hidup. Amin. Kalau dia Allah adalah Allah yang hidup, maka dia juga sanggup menolong setiap kehidupan kita. Jadi saya pelajari kapan iblis bisa memakan kehidupan kita, bisa menelan kita. Yang pertama, tatkala kita hidup dalam ketakutan, kebimbangan, dan akhirnya kita kehilangan iman. Yang kedua, kapan iblis bisa menelan kehidupan kita? Ketika kita tidak menyadari bahwa kita punya kuasa untuk menghardik dia. Iya kan? Makanya tadi Yakobus 4 ayat 7 bilang, lawan iblis. Tapi untuk melawan, kau harus tunduk dulu kepada Allah. Kapan kita tunduk kepada Allah? Ketika kita hidup berserah. Kapan kita tunduk kepada Allah? Ketika kita hidup mau menyadari Tuhan, jadilah kehendakmu bukan kepada kehendakku. Karena kita percaya kalau Tuhan ambil bagian dalam hidup kita, maka dia ambil bagian dalam kehidupan kita dan dia akan membawa kita masuk dalam rencana Tuhan. Iblis tidak bisa mengambil dan mencuri kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Kitalah yang terkadang menyerahkan diri, ini iblis pakai hidup saya, ini iblis caplok hidup saya. Makan, telan hidup saya. Kenapa? Karena kita udah gak punya pengharapan.
Kita udah lagi nggak punya pengharapan terhadap rumah tangga kita. Nggak mungkin lah Tuhan pulihkan rumah tangga saya. Terlalu susah suami saya dijamah Tuhan. Terlalu susah anak-anak saya dipulihkan Tuhan. Terlalu susah istri saya dipulihkan Tuhan. Terlalu susah pekerjaan ini saya dapat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kau sedang mengecilkan kuasa Allah. Izinkan saya pagi hari ini mengingatkan engkau menyembah Allah yang hidup. Dan ketika kita menyadari kita menyembah Allah yang hidup, maka yang pertama, jangan tinggal dan hidup dalam kekhawatiran sehingga akhirnya iblis makan hidup. Karena iman tidak lagi didapati dalam hidupmu. Yang kedua, ingatlah engkau diberikan kuasa. Bagaimana kita diberikan kuasa? Ketika kita percaya, tunduk kepada Allah, lawan iblis, maka dia akan lari daripadamu. Jangan entertain bisikan-bisikan iblis. Jangan nikmati rayuan-rayuan iblis sehingga akhirnya engkau hidup dan tinggal dalam dosa, engkau jatuh terus-menerus. Tapi lawan dia. Karena kita punya kuasa. Amin, saudara. Kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat berkat firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami jangan sampai ditelan oleh iblis. Betul, iblis akan mencari kelemahan kami. Betul, iblis akan mencari kekurangan-kekurangan kami. Tapi selama kami beriman, selama kami percaya kami punya kuasa, maka kami akan melihat perkara-perkara dahsyat akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami. Bapa, tolong kami untuk kami tetap terus percaya. Tolong kami untuk kami tidak tinggal dalam kekhawatiran, ketakutan, dan kehilangan iman yang pada akhirnya membuat iman kami mati dan akhirnya kami binasa. Tuhan Yesus tolong kami sehingga akhirnya hidup kami berikan kuasa mengalami lawatan Tuhan untuk dapat tunduk kepada Allah dan mengusir dan menghardik iblis dalam hidup kami, dalam pikiran kami. Berkat firman-Mu tinggal dalam hati kami Tuhan. Tolong setiap kami umat-Mu untuk tetap terus beriman dan percaya di masa-masa sukar ini. Tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan menyertai, tangan Tuhan menolong. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Lawan iblis dengan imanmu. Tunduk kepada Allah. Jangan tinggal dalam kekhawatiran dan ketakutanmu. Tuhan Yesus memberkati.